Dokter Ivan, boleh Ya, kita mulai? ya oke, yuk, ya silakan. Baik. Selamat malam teman-teman dan ibu bapak semua. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Moni. Selamat malam Dokter Ivan. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih buat kehadiran ibu bapak semua untuk presentasi kita di malam ini. Jadi malam ini kita akan mendengarkan satu tema, di mana tema ini merupakan lanjutan dari presentasi Dr. Ivan di minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu itu masalahnya adalah manfaat dan penanganan infertilitas bagi pria dengan ITERA Care. Nah, untuk hari ini, kalau kemarinnya pria, sekarang kita bicara tentang wanita. Jadi presentasi malam ini yang akan dibawakan oleh Dr. Ivan Williamson, yaitu mengenai manfaat dan penanganan infertilitas bagi wanita dengan ITERA Care. Oke, kalau begitu silakan dilanjutkan presentasi ini oleh Dr. Ivan. Selamat malam Dr. Ivan. Ya, selamat malam Si Monica. Dan selamat malam juga teman-teman di sini atas kehadiran waktunya yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk menyimak Zoom Tera kita malam hari ini. Selamat malam dokter. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya Ya, Ripai dari Padang nih Pak. Ini perdana mengikuti nih Pak. Oh ya, mudah-mudahan nanti berkenan ya Pak. Itu nanti Ya. ada setiap hari Jumat kita ada melakukan Zoom medis versi awam. Zoom medis itu berarti pembicaranya dari kami praktisi kesehatan, tapi untuk kita komunitas ITERA, ya. Jadi bukan untuk dokternya, untuk menuntun komunitas ITERA kita. Jadi makanya Zoom medis versi awam itu namanya. Terima kasih Dokter Ivan. Yo, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Saya Bu Nur Siap menyimak Pak. Ya. Oke, mungkin saya memohon maaf dulu ya karena teman-teman di sini nama-namanya satu persatu belum saya hafalin gitu. Jadi mungkin nanti saya menegur sapa dengan Bapak Ibu ya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafin ya Bapak Ibu sebelumnya ya. Oke. Baik Dokter. Saya untuk menghemat itu saya mulai aja ya. Oke, kepada teman-teman saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Zoom kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membawakan topik yang berjudul manfaat dan penanganan infertilitas bagi wanita dengan ITERA Care. Ini adalah sesi kelanjutan ya dari sesi minggu yang lalu, karena pada minggu lalu adalah manfaat penanganan infertilitas bagi pria dengan ITERA. Jadi ini yang minggu ini adalah kelanjutannya bagi wanita. Secara teorinya ya sama saja, memang nggak berbeda jauh teorinya. Apa yang dimaksud dengan infertilitas pada wanita? Infertilitas pada wanita yaitu seorang wanita yang telah berumah tangga ya secara sah, normal, dan melakukan aktivitas seksual yang rutin untuk kurun waktu setahun, kurang lebih setahun, tapi belum membuahkan hasil, belum membuahkan nidasi pembuahan. Itu bisa kita klasifikasikan ke dalam infertilitas. Nah, infertilitas ini bukan hanya terjadi pada wanita, juga sebelumnya terjadi pada pria, ya. Dan bahkan kalau kita menghitung secara statistik ya, secara ilmu statistik kedokteran, di era globalisasi ini infertilitas lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Tapi pada prianya udah saya bahas di minggu yang lalu, ya. Sekedar tambahan, kenapa belakangan di era globalisasi ini para pria lebih sering mengalami infertilitas? Itu oleh karena gaya hidup, lifestyle, misalnya. Ya, dengan gaya hidup suka mengkonsumsi alkohol, minuman keras, mengkonsumsi makanan-makanan junk food, dalam hal ini memang tidak 100% pecandu miras dan pecandu junk food itu akan mengalami infertilitas, tetapi survei statistik kedokteran membuktikan pria-pria
yang lebih suka mengkonsumsi minuman keras dan junk food, ya, kualitas spermanya menurun. Jadi kalau kualitas spermanya menurun, lebih cenderung bisa berakibat ke infertility. Ya, itu salah satunya dari gaya hidup yang terjadinya perubahan gaya hidup lifestyle gitu. Ini sekedar saya menambahkan. Oke, kembali ke topik saya. Penanganan infertilitas pada pasangan suami istri selalu ya disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi kalau misalnya ya pasangan suami istri mereka datang kepada konseling kepada dokternya, ya itu dengan menceritakan unek-uneknya, misalnya sudah berumah tangga 3 tahun belum dikaruniai anak, itu seorang dokter akan mengorek lebih dalam historia morbinya, apa-apa yang terjadi. Oh, ternyata setelah dilakukan anamnesis lebih mendetail mendalam dengan, tapi tentunya dalam hal ini suami istri harus kooperatif ya, menceritakan segala-galanya ya, disertai dengan pemeriksaan diagnostik kedokteran memang ya. Oh, ternyata ditemuin ya si wanita di usia-usia menjelang remaja itu pernah mengalami misalnya kecelakaan, terjadi ya trauma di bagian panggul. Ya, ini juga merupakan salah satu faktor bisa menyebabkan infertilitas pada masa pernikahan tentunya. Ataupun misalnya yang pada pria ya, pernah terjatuh atau pernah daerah-daerah genital terbentur atau berkelahi terkena ke organ-organ genital. Ini secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi secara tidak langsung ya, mempengaruhi infertilitas. Oke, itu tadi ya. Berbagai faktor penyebab infertilitas. Oke, beberapa pakar batra pengobatan tradisional ya sudah membuktikan kalau dengan Aithera ini yang dilakukan dengan seksama, terperinci dan secara kontinu, ini akan memperbaiki ya tingkat dari keberhasilan daripada penanganan infertilitas ini. Dalam hal ini khususnya dengan Aithera. Jadi kita tak heran ya, sekarang di berbagai kota-kota metropolitan sekitar Jabodetabek dan beberapa kota di luar Pulau Jawa ya, komunitas Aithera sekarang sudah berkembang dan sepertinya sudah membentuk health center tersendiri, mini health center ya, pos-pos kesehatan kecil versi Aithera, pengobatan Aithera ya. Jadi makanya saya juga barusan tadi sore berembuk dengan Cik Moni di kota kediaman saya di Kota Medan ya, sudah berdiri satu health center versi Aithera. Jadi penanganan kesehatan Aithera dengan Aithera di situ. Nah, di situ banyak itu ditemui kasus-kasus infertility misal atau kasus-kasus seputaran organ genital pada pria dan wanita. Saya ada mendalami, saya survei mengunjungi sana, itu ditemui beberapa kasus pasiennya dalam proses merancang kehamilan. Nah, ini mantap pula ya, proses merancang. Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu berikutnya saya bisa membawakan topik promil, merancang kehamilan bagi kaum wanita. Mudah-mudahan kalau masih direstui oleh PT Prime, kalau mana tahu sudah dikeluarkan dipecat ya Mbak Moni ya, apa boleh buat, berarti saya nggak bisa bawakan. Enggak lah dok. Ya. Nah itu juga di health center itu saya jumpai berbagai kasus, terutama ini kasus-kasus infertility banyak loh di kasus health center yang dibentuk-bentuk oleh leader-leader, top leader dari Aithera. Mereka membentuk satu health center, mini health center. Ya tentunya dalam hal ini mempunyai lisensi dari pusat dari PT Prime Indonesia gitu. Ya bagus, ini memang bagus ya health center, tapi dalam hal ini tidak mencampuri ranah dari disiplin ilmu kedokteran lainnya. Ini kan hanya health center versi Aithera Care. Jadi mengobati beberapa jenis penyakit dengan versi Aithera. Ya bagus ya. Ini saya sangat mendukung adanya health center tersebut gitu. Daripada tidak adanya health center, ya leader dengan downline-nya itu berkomunikasi secara linear, namun tidak terarah sehingga kadang-kadang downline sering salah kaprah, salah melakukan gitu. Sehingga terjadinya berbagai side effect. Harusnya Aithera itu adalah satu metode yang paling aman ya, tapi karena salah kaprah, salah pelaksanaan menjadi metode yang
nggak aman. Sebenarnya salah ya. Jadi PT PREV Indonesia menugaskan kami para praktisi kesehatan melakukan Zoom medis di hari Jumat untuk menuntun topik demi topik, menuntun kasus demi kasus agar dijalankan dengan benar penanganannya oleh para komunitas AITERA. Oke, kembali ke topik saya. Para pakar juga menjelaskan AITERA dapat meningkatkan keberhasilan dari proses kehamilan. Ya, seperti program bayi tabung, ya, intrauterine fast device dan segalanya gitu. Ya, pokoknya AITERA sudah selangkah maju ke depan dalam penanganan infertilitas ini. Slide berikutnya, Mbak Moni. AITERA Care sendiri memiliki beberapa manfaat. Jika pada wanita, beberapa di antaranya adalah dapat memperbaiki hormon reproduksi, merupakan sehingga meningkatkan kualitas sel telur dan indung telur dan kesiapan otot-otot rahim dalam menerima proses nidasi pembuahan. Terapi dari AITERA Care ini juga bisa ditambahkan dengan beberapa metode tambahan seperti dalam baterai itu ada moxibusi dan elektrostimulator. Kalau dalam AITERA kita ada biotera dan dilengkapi dengan air mineral Seven Wonders untuk nutrisinya gitu, sehingga sintesa protein membuat kualitas sperma dan kualitas sel ovum itu lebih berkualitas, sehingga nidasi atau pembuahan lebih tinggi prosentasi keberhasilannya. Oke. Selama menjalani terapi atau program dengan AITERA Care ya terhadap infertilitas ini, beberapa faktor harus kita perbaiki, terutama gaya hidup seperti tadi saya bilang, lifestyle itu harus diperbaiki ya, dengan menjaga kondisi fisik tubuh, menjaga nutrisinya. Jadi kalau misalnya ya udah terjadinya infertilitas, kita arahkan dengan AITERA Care, tapi nutrisinya tidak teratur. Contohnya, misalnya ya bukan hanya dia tidak menjalani 4 sehat 5 sempurna, tapi dalam nutrisi itu mayoritas nutrisi yang dikonsumsi setiap harinya lebih menjurus kepada sumber-sumber berlemak tinggi, berlemak tinggi dengan proses pematangannya melalui panggang, pembakaran, itu tidak dianjurkan. Memang kalau dengan mengkonsumsi makanan berlemak ya dalam jumlah besar dengan dipanggang lebih ya membuat eksplorasi sel sperma, tetapi berefek samping terhadap fisik keseluruhan. Jadi itu tidak disarankan ya. Kemudian diet dengan kalori tertentu itu dianjurkan ya. Jadi bagi yang memang mempunyai di kesehariannya mempunyai dokter yang mengatur gizi keluarga, alangkah baiknya ya memadukan program yang sudah diarahkan oleh dokter gizinya dipadukan dengan AITERA. Tapi dalam hal ini mungkin ya bersifat pribadi masing-masing. Nggak bisa menekankan pada dokternya, dok saya sudah ada AITERA, saya mau kayak gini-gini, dokter harus ikuti kayak gini. Nggak bisa. Kita AITERA dengan jalan kita sendiri, dengan jalan netralisasi. Tidak boleh mencampuri ranah dari disiplin ilmu yang lainnya. Oke, kemudian salah satu program untuk menunjang infertilitas di samping AITERA, dengan AITERA juga disarankan dipadukan dengan olahraga. Untuk para wanita dan para pria, olahraga dalam hal ini adalah olahraga untuk menjaga vitalitas tubuh. Bukan dipaksakan harus mengikuti satu program olahraga berat. Saya garis bawah ini. Yang kita maksud dengan olahraga, cukup olahraga untuk vitalitas tubuh. Misalnya pada wanita dengan rutin setiap hari melakukan fitness, ya setengah jam ya sudah cukup. Gak usah fitness sampai 4 jam, dari pagi jam 8 habis sarapan udah keluar fitness sampai siang, pulang nggak sempat masak siang, sorenya udahlah terjadi sore atau malamnya terjadi perang dunia nanti ya. Nah itu kira-kira cukup aja fitness rutin setengah jam per hari bagi wanita. Kalau pada pria udah saya terangkan minggu yang lalu ya gitu. Tapi kalau misalnya si wanita ini adalah seorang atlet ya sah-sah saja. Tapi kalau dalam masa infertilitas ya kapasitas aktivitas dia sebagai atlet agak dibatasi gitu. Karena kita kan memprioritaskan terjadinya nidasi pembuahan gitu. Jadi kalau misalnya dia seorang atlet olimpiade bulu tangkis, badminton,
tapi karena diprioritaskan untuk bisa mencapai kehamilan, otomatis porsi latihannya itu harus dikurangi sedikit. Kalau dia untuk mencapai medali emas Olimpiade satu minggu harus olahraga 100 jam, tapi kalau untuk bisa mencapai kehamilan, ya itu otomatis itu harus dikurangi setengahnya gitu. Oke. Kemudian berat badan itu harus proporsional, ya. Kalau untuk bisa mencapai fertilitas, kalau berat badan kita kurang proporsional, pada wanita misalnya terjadi obesitas, ya. Bukannya tidak bisa terjadi pembuahan nidasi, bisa. Kalau cuma berdasarkan statistik juga, wanita dalam usia subur antara usia 20 sampai 35 tahun yang mengalami gangguan infertilitas, bila berat badannya proporsional, lebih mudah dikoreksi gangguan infertilitasnya dibandingkan dengan yang berat badannya overweight gitu. Oke. Kemudian ya, agar nidasi berhasil, tumbuh kembangnya sempurna, itu kan perlu input intake vitamin D ya dalam tubuh kita. Nah, itu disarankan untuk para wanita-wanita yang menjalani promil atau kepingin fertil ya, kepingin subur itu ya, boleh berjemur terik matahari pagi cukup 15 sampai 20 menit di terik matahari pagi antara pukul 7 sampai pukul 10. Jadi bukan suruh jemur antara jam 7 sampai jam 10 itu 3 jam. Wow, lah besoknya langsung masuk rumah sakit. Bukan. Ya, jadi misalnya antara jam 7 pagi dia berjemur sampai jam 7.15 atau 7.20 udah cukup gitu. Atau ya, dia berjemur dari jam 9 pagi sampai jam 9.15 udah cukup itu, ya. Dan untuk supaya lebih mudah absorpsinya, daerah punggung atas gitu, boleh kita sedikit agak seksi, you can see gitu, ya, untuk dijemur terik mataharinya bagi wanita, ya, gitu. Oke, kemudian ya sedikit dulu Mbak Moni, kembali dulu ke tadi, ya. Yang paling penting juga, salah satu faktor penting, ya, infertilitas pada wanita. Ya, bisa ditangani setelah dengan Aithera juga stresnya, faktor stres ini sangat memegang peranan penting ya. Seorang wanita karir ya yang mempunyai tekanan beban kerja di kantor, mengalami stres berat misalnya ya. Kemudian juga ya di dalam internal rumah tangga kurang harmonis sehingga menimbulkan stres. Ini ya secara statistik susah mendapatkan kehamilan, susah, kesuburannya akan terganggu gitu. Oh ya. Kemudian juga ya salah satu faktor yang paling itu pola tidur ya. Kalau tidur kurang dari 6 sampai 8 jam sehari misalnya, tidurnya hanya setiap hariannya 2 sampai 4 jam, ini agak susah mendapatkan kehamilan. Jadi otomatis setelah dia berumah tangga ya agak susah mendapatkan kehamilan. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi infertilitas. Oke, itu sekedar secara permukaan dari teori infertilitas pada wanita. Nah, sekarang ini ya, pada Aithera gimana menanganinya? Nah, titik-titik penanganan Aithera untuk kesuburan wanita itu ada beberapa titik-titiknya ya. Yaitu maaf dulu ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan saya mencari titik-titik dengan profil wanita ya. Jadi saya mengambil profil prianya, tapi titiknya sama pada untuk wanita. Memang di slide ini nampak anatomi tubuh seorang pria, tapi titiknya sama ya pada wanita, yaitu titik CV4. Pada pria juga minggu lalu titik CV4, pada wanita juga titik CV4 ya. CV4 atau dalam bahasa akupunturnya titik Kuan Yin, titik CV4 itu adalah titik untuk segala-galanya di organ genital, yaitu titik infertilitas, titik menangani dysmenorrhea, nyeri haid, titik menangani keputihan, ya, titik menaikkan libido juga ada di CV4. Titik untuk menambah hormon kewanitaan, yaitu menyeimbangkan estrogen juga ada di titik CV4. Jadi pentingnya para ibu-ibu atau para wanita, para mbak-mbak di sini ya, titik CV4 ya, CV4 berada di antara pertengahan pusat ya, titik pusat perut dengan simfisis di atas tulang di atas kemaluan tersebut ya. Di pertengahan tersebut, hati-hati. Jadi jangan pula nanti ya
para pria kalau lagi perang dengan istri, perang di mulut oke lah, tapi anggota gerak, anggota tangan dan kaki jangan sampai menyentuh ke titik CP4 istrinya. Sayang dong nanti ya. Gimana pun itu kan istri sendiri, apapun ceritanya pahit mulutnya itu, manis mulutnya itu ya tetap itu ke buah hatinya toh. Jadi untuk bisa buah hatinya ya CP4 itu perlu dijaga baik-baik. Barang pusaka itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ibu-ibunya juga jangan pula karena ibu-ibunya mantan atlet taekwondo ya melakukan satu aksi kekerasan ya terhadap suaminya di titik CP4, maka berantakanlah semuanya. Titik CP4 suaminya terganggu, si ibunya subur banget juga nggak bisa terjadi nanti. Oke, maaf ya ibu-ibu sedikit menyerempet ya Zoom kita malam ini. Oke, Mbak Moni, kita lanjut ke titik yang lain. Kemudian ada titik ST29. Titik ST29 ini adalah satu cun dari titik CP untuk patokannya. Dari titik CP4 itu satu cun ke bawah ke sebelah kiri kanannya itu titik ST29 ya. Titik ST2, titik kuil atau dalam bahasa aku untuk titik kuilai ya. Ini juga berfungsi mengatur haid, mengatur kesuburan, menjaga indung telur. Jadi kalau sel ovum, sel telur wanita itu kan diproduksi di ovum distimulasi di indung telur. Jadi titik ST29 itulah fungsinya ke sana ya, mengatur induksi dari sel telur. Oke, Mbak Moni, lanjut. Ya, kemudian ada titik BL28 ya. Titik BL28 ini titik pangkuangsu ya, titik meridian kandung kemih ya. Pangkuangsu untuk mengatur masalah-masalah yang terjadi pada miksi, masalah-masalah terjadi pada pembuangan air seni. Tetapi di samping dia mengatur masalah-masalah tentang air seni, pembuangan air seni gitu, dia juga sangat mendukung dan sangat membantu proses dari infertility. Jadi titik pangkuangsu ini bisa mengobati ke masalah-masalah genital kewanitaan juga. Salah satunya misalnya menaikkan libido, menguatkan otot-otot rahim. Ya. Oke, lanjut Mbak Moni. Kemudian ada titik KI13. Di beberapa poster nomenklatur yang lama memakai istilah KD13, kidney, ginjal, titik meridian ginjal ke-13. Tapi di beberapa nomenklatur baru memakai istilah KI13, kidney 13 ya. Oke, KI13 ini adalah titik dalam bahasa akupuntur titik Qixue ya. Titik-titik pusat daripada qi dan peredaran darah seputaran organ genital. Ya, jadi kalau mens yang tidak teratur, titik ini perlu diobati agar menstruasinya teratur sehingga lebih mudah fertil. Jadi gara-gara mens yang tidak teratur kan bisa membuat dia infertility. Nah, ini diobati ya dengan teratur agar mensnya teratur sehingga lebih mudah terjadinya ovulasi. Proses pola haidnya jadi teratur ya. Jadi timbulnya nidasi juga lebih gampang terjadi. Oke, kembali lagi Mbak Moni, lanjut. Ya, kemudian titik BL23 ya saya rasa Pak Moni ya. Titik BL23, Pak Monika, ada? Iya. Titik BL23, titik meridian bladder ginjal, titik sensu, ini ini berperanan untuk menaikkan libido, menguatkan otot-otot rahim di BL23. Pada pria juga, minggu lalu kan ada titik BL23-nya, menjaga konsistensi libido, menguatkan organ-organ Mr. P-nya. Ya. Oke, mungkin tadi kecepatannya Mbak Moni ya di BL23. Sebelum BL23 ada titik, ada ini SP6. Nah, pasti orang ibu-ibu akan nanya, apa kaitan SP6 yang di atas tumit kaki ini? SP6 ya, itu sudah dibuktikan oleh pakar pengobatan tradisional berfungsi untuk menormalisasikan hormon estrogen progesteron pada wanita. Seorang wanita kesuburannya secara hormonal terganggu karena terjadinya imbalance ya, ketidakseimbangan hormon estrogen progesteron di tubuh. Dengan titik SP6 ini kita eksplorasi, kita manipulasi, kita manuver titik SP6 ini diharapkan ya akan menyeimbangkan
kadar estrogen progesteron si wanita kembali. Sehingga kalau kadar estrogen progesteronnya normal, pola haid normal, ya, kesuburannya terkoreksi untuk mencapai fertilitas lebih gampang terjadi. Oke, baik, Mbak Moni, ada lagi? Oke, ya, demikianlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekilas teori, karena di Zoom ini tidak perlu kita mengulas terlalu dalam teori-teori medisnya. Yang penting adalah tuntunannya, cara-cara praktisinya itu yang perlu. Ya, makanya kalau dalam Zoom 1,5 jam ini 30 menit untuk teori, 1 jam untuk tanya jawabnya. Itu mudah-mudahan para peserta berkenan ya. Presentasi saya, karena mungkin yang berbeda dengan para pakar medis yang lain. Mungkin para pakar medis membuat teorinya 45 menit, tanya jawab 45. Kalau saya teori cukup 30 menit, tanya jawabnya 1 jam. Itu dia. Ya, akhir kata ya, saya mengucapkan terima kasih teman-teman ya. Di ujung kali tumbuh bunga cendana, saya Ivan Williamson menghadirkan ribuan maaf 1000 kata bila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Terima kasih, selamat malam. Kembali kepada Mbak Moni. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ivan. Baik Ibu Bapak semua, kami persilakan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat atau bisa mengangkat tangan. Baik dokter, mungkin sebelum yang lain bertanya, saya ingin menanyakan apabila ada kondisi seperti ini, berarti harus kedua belah pihak ya dokter? Iya benar, benar. Wah ini ngeri nih. Hari ini Ibu moderator yang menanya saya pertanyaan pertama. Wah ngeri banget ini. Kalau saya salah jawab gawat. Ya, memang benar ya Bu. Benar ya Cik Moni ya. Ya, makanya topik saya ini adalah topik rangkaian kan yang tidak terpisahkan dari topik minggu yang lalu. Masalah infertilitas bukan masalah sepihak. Jangan sekali-sekali pihak suami menuding infertilitas itu hanya wanita. Juga wanita jangan misalnya kalau memang ditemui di pemeriksaan medis infertilitas itu terjadi pada pria, wanita jangan lepas tanggung jawab. Itu harus penanganan bersama. Ya Mbak Moni ya, harus penanganan bersama suami istri. Itu tidak pernah itu penanganan infertilitas seorang wanita kayaknya lazim ya, kecuali ada faktor-faktor X tertentu. Seorang wanita datang ke dokternya ya hanya sendirian meminta penanganan gimana penanganan infertilitas. Biasanya gimana pun suami istri ke sana. Demikian juga kalau si suami yang mengalami infertilitas, nggak pernah si suaminya sendiri, pasti wanitanya istrinya mendampingi. Itu udah lumrah, wajar itu ya. Oke, Mbak Moni, silakan bertanya pada saya. Oke, baik dokter. Ini sudah mulai ada pertanyaan dari Pak Susanto. Jadi kalau mau program kehamilan yang di-blow untuk pasangan tersebut, apakah di bagian selangkangannya itu juga di-blow ya dok? Di bagian apa tadi? Selangkangan? Selangkangan, ya. Oke, saya jawab. Oke, boleh-boleh aja selangkangannya. Tetapi ya, tetap titik utamanya di beberapa titik yang tadi saya ajarkan tersebut. Beberapa titik yang saya ajarkan tersebut itu kan sudah sudah kami trial dan mendapatkan hasil klinisnya. Titik-titik yang saya ajarkan itu diprioritaskan dulu, di blow. Ya, bila memang tersisa waktu, ada sisa waktu, karena kan saya tetap mengajarkan titik-titik yang kami ajarkan itu di blow 20 sampai 30 menit. Bila mana ya masih ada tersisa 5 menit misalnya, boleh selangkangan di blow. Tapi ingat, selangkangan kan berarti dekat-dekat dengan organ genital ya. Baik pada pria, pada wanita selangkangan itu kan dekat-dekat organ. Jangan di blowing ya, kelewat lama, mungkin blowingnya cukup 5 atau paling lama 10 menit, bila perlu 5 menit aja standarnya biar safety dengan jarak ya 30 cm. Intensitas blowingnya kalau bisa low blowing atau middle blowing aja. Jangan sekali-sekali high blowing. Seperti yang minggu lalu saya ajarkan, jangan coba-coba high blowing. Low blowing atau middle blowing. Jangan keburu nafsu mau cepat-cepat. Untuk ITERA sama, disarankan konstan stabilitasnya, konstannya, kontinunya. Bukan disarankan untuk cepat-cepatnya. Kalau untuk Olimpiade, Sitis Altius Fortius, lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat, lebih cepat dapat medali emas. Untuk ITERA, untuk penanganan organ kelamin ini, tidak boleh. Harus sabar.
Ya, bukan disarankan untuk super lambat, bukan. Kesabarannya yang diminta kesabaran, dituntun kesadarannya dan konstan pelaksanaannya, kontinunya. Itu yang disarankan. Ya, jadi selangkangan boleh di blow, tapi bukan menjadi titik utama ya, titik tambahan boleh. Baik, dokter. Jadi dokter, dari pertanyaan ini sebenarnya mungkin saya mau meminta satu penegasan nih, dok. Tadi kan kalau misalnya yang bermasalah adalah perempuannya dan dia di blow di titik-titik yang dokter sudah jelaskan tadi. Nah, berarti yang si prianya, walaupun dia tidak bermasalah, di area titik-titik tersebut pun bisa kita blow kan ya, dok? Boleh. Nah, jadi gini, secara teori, secara matematisnya gini. Kalau si wanitanya minus negatif, berarti si wanitanya kan diobati agar bisa normal. Si prianya kan berarti normal dia kan. Kalau si prianya sadar, ya dia berobat supaya plus gitu. Jadi menutupi kekurangan si istrinya, ya. Nah, bagus itu. Jadi si prianya supaya mendapat nilai plus gimana? Boleh ya. Kalau bukannya harus satu paksaan, boleh juga melakukan terapi di sekitar titik-titik yang saya ajarkan. Tapi kalau pria di titik-titik yang saya ajarkan minggu yang lalu ya, mungkin slide-nya masih ada kan Mbak Moni? Ya kalau nanti bila mana Ketua Umum PT PrEP Indonesia mengizinkan ya boleh di-share kepada yang berkepentingan, yang membutuhkan. Nah itu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara titik wanita dan pria. Sebenarnya hampir sama sih, tapi ada perbedaan sedikit gitu. Kalaupun misalnya yang titik kesuburan wanita ini ya dipakai untuk pria juga nggak apa-apa, tidak ada menimbulkan efek apa-apa karena ini berdasarkan trial dan keberhasilan di klinis, nggak apa-apa. Ataupun misalnya para kaum prianya ya artinya tidak mengetahui di mana titik. Oke. Titik tambahan yang di selangkangan itu boleh di blowing middle saja atau blowing low saja ya, continue 5 atau 10 menit gitu udah di blowing ya. Karena tujuannya kan hanya untuk menambah nilai plusnya gitu. Menambah nilai plus dalam hal ini mungkin menambah kualitas spermanya. Kualitas sperma udah normal, tapi karena istrinya belum normal, istrinya kurang normal ya, bukan abnormal ya Mbak Moni ya, kurang normal gitu ya. Jadi si suami berobat supaya lebih normal, melebihi normal, menutupi kekurangan istrinya, tapi dengan cara istri juga berobat ke dokter agar yang kurang normal menjadi normal. Nah, sehingga peluang untuk mencapai kehamilan atau meningkatkan kesuburan lebih terjamin, lebih mudah tercapai. Begitu. Oke, baik dokter. Oke, sekarang ini sepertinya ada sedikit penekanan dari Pak Susanto. Ini bicara tentang vitalitasnya nih, dok. Nah, ini ada pengaruhnya ya, dok? Maksudnya vitalitas dari si pria ya, gitu? Iya, betul. Iya, kalau vitalitas pria menurun, ya, itu cenderung kualitas sperma akan berkurang dikit. Kuantitas sperma bisa aja tetap sama, nggak menurun. Ya kadang-kadang bisa aja kuantitas juga menurun. Tapi kualitas kadang-kadang menurunnya itu pergerakan dari sperma itu akan menurun. Karena kalau sperma yang aktif pergerakannya lebih mudah, lebih gampang membuahi sel ovum wanita. Jadi kalau vitalitasnya tidak dijaga, kalau tidak bisa, ya secara tidak langsung mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kalau untuk meningkatkan vitalitas prianya disarankan perbaiki lifestyle-nya. Jadi lifestyle itu diperbaiki, yang miras apa-apanya coba diminimalkan, olahraga seadanya, nggak perlu meningkatkan olahraga 2-3 kali lipat ya, jangan karena vitalitas menurun, langsung mendaftar ke tim Persija Jakarta menjadi pemain Persija, ya salah besar. Malah digodok oleh pelatih Persija, vitalitasnya tambah down nanti, nggak setimpal. Kalau ada kayak gitu cukup aja melakukan aktivitas olahraga, misalnya jogging rutin jangan dipaksakan 2-4 jam. Wow, besoknya langsung masuk ke IGD rumah sakit umum nanti. Cukup joggingnya 15 menit aja, jogging santai 15 menit. Kalaupun udah teratur ya mau ditingkatkan ya jogging 20 menit, 30 menit, udah cukup itu aja. Atau bisa diganti dari treadmill gitu.
atau menjadi melakukan berenang 20 sampai 30 menit per hari. Rutin itu aja. Itu juga sudah menaikkan vitalitas. Atau mau ke gimnasium dengan gym yang teratur, program gym yang teratur, gak usah ke gimnasium angkat barbel 100 kilo, gak usah. Ke gym itu melakukan program-program yang ada di gym dengan teratur aja. Dari ringan dulu menuju sedang. Udah cukup lah. Gak saya sarankan sampai ke program-program beratnya gitu. Itu ya. Jadi perbaiki lifestyle-nya, exercise-nya dalam hal ini latihan atau olahraganya. Nah, baru terapinya dengan Aithera, ya, terapi Aitheranya itu di titik-titik yang tadi saya ajarkan boleh, atau kalau misalnya kurang paham, sudahlah di daerah selangkangan boleh. Nggak boleh di organnya ya, Pak, ya. Dengan Bapak siapa tadi, Mbak Moni? Pak Susanto, Pak. Nah, nggak boleh di organ vitalnya itu ya, Mr. P-nya itu nggak boleh di blowing. Ada teori mengatakan boleh, tapi saya ajarkan tidak boleh. Saya mengajarkan safety-nya. Boleh-boleh aja sih, itu Mr. P di blowing. Tetapi Aithera mencari jalan safety-nya. Jadi Mr. P nggak saya sarankan untuk di blowing. Selangkangan boleh di blowing, Mr. P-nya jangan. Nah, gitu. Oke, cukup paham Pak Susanto? Iya. Siap, Dok. Nah, Oke, Luar dokter. biasa, Dok, Ini ini, ada Dok. iya. Oke, makasih Pak atas atensinya. Baik, ada pertanyaan dari Irmu. Untuk perangkat ini apakah bisa menunda untuk menopause bagi wanita ya, Dok? Ya, boleh. Ini sebenarnya menopause di luar dari topik kita ya. Malah kebalikan dari topik kita. Topik kita kan untuk supaya fertilitas. Tapi karena ini masalah kewanitaan, oke saya jawab. Boleh Bu. Aithera care kita sangat aman Bu dalam tanda kutip terhadap wanita yang sudah menopause. Bahkan ya wanita yang sudah menopause disarankan untuk continue, tapi nggak boleh paksakan ya Bu, nggak boleh terburu. Di continue memakai alat-alat terapi dari Aithera, Biotera juga boleh, blowing-nya juga boleh dengan Aithera blowing kita juga boleh. Tapi cukup continue ya Bu, continue aja 20 sampai 30 menit per hari, jangan melebihi 30 menit. Kalau bisa 20 menit aja ya. Continue di blowing di titik SP6-nya Bu. Nah, coba tunjukkan Mbak Moni di slide titik SP6-nya. Titik SP6 ini kan titik mengatur hormon estrogen progesteron wanita. Jadi dia kalau udah menopause, bukan langsung di blowing di sana, nanti dia akan mens kembali. Bukan gitu maksudnya. Tujuannya bukan itu ya. Kalau udah menopause kan nanti estrogen progesteron menurun drastis. Sehingga si ibunya pegal sana, pegal sini. Nyeri sana, nyeri sini. Tak enak, lesu, kurang gairah segala-galanya. Jadi kalau dengan di blowing SP6-nya, hormon estrogen progesteron yang menurun akibat menopause itu akan terdongkrak sedikit menuju ke kadar normal kembali. Tapi kalau udah kadar normal pun nggak mungkin dia mens kembali ya Bu, kalau memang dia udah menopause. Tapi secara fisik dan lahirnya si ibu menjadi agak semangat, rasa lebih segar, ya, kurang gairahnya menurun, ya, bahkan ya mungkin ya secara langsung menaikkan libido, ya baguslah Bu menaikkan libido. Si bapak pun jadi tentram di rumah, ya. Nah, gitu. Nah, itu dia Bu fungsinya, ya. Fungsinya kenapa menopause ini boleh nggak dengan Aithera? Boleh kali Bu, sangat boleh. Bahkan saya sarankan konsumsi air mineral, air Seven Wonders-nya setiap hari, ya. Blowing di titik SP6-nya. Kalau kata Ibu mau blowing di sekitar selangkangan, ya boleh-boleh aja lah Bu, ya silakan, ya. Tapi jangan menjadi prioritas utama. Titik SP6-nya aja jadi prioritas utamanya. Kemudian kedua telapak kaki boleh di Biotera, boleh kali, tapi diukur ya Bu derajat kepanasannya, jangan sampai level 10, cukup level 5 aja. Bila perlu kalau memang timernya itu 30 menit, oke. Kalau rasanya kurang tahan, timer 15 menit pun jadilah Bu. Jangan usah keburu nafsu, harus Bioteranya berjam-jam, nggak usah. Yang penting dilakukan continue setiap hari Bu, nggak boleh bosan, nggak boleh istirahat. Setiap hari kita lakukan. Itu Bu jawabannya. Baik, terima kasih dokter. Baik, ini pertanyaan dari Pak Muhammad. Ini mungkin pertanyaan ini berhubungan dengan infertilitas nih Dok. Jadi kalau diabetesnya karena mengakibatkan ginjal yang rusak dan sudah cuci darah, jadi nanti apakah ini bisa maksimal kalau di blow untuk terhadap kondisi infertilitas Dok? Nah, kalau yang dengan komplikasi ya,
komplikasi sudah gagal ginjal kronis, kemudian masih juga menjalani hemodialisa, ya masih menjalani hemodialisa, otomatis ya secara organik ya pasti libido berkurang, vitalitas menurun, infertilitas pasti menjadi meningkat. Boleh nggak diterapi? Masih boleh, tapi dilihat ya, kalau dilihat tatanannya. Ya, contoh tatanannya untuk menangani Aithera pada kasus-kasus yang demikian gimana? Misalnya di pagi hari si bapak ini menjalani hemodialisa di rumah sakit tertentu, ya, di pagi hari, ya berselang 8 jam kemudian ya di sore malamnya dia boleh melakukan blowing di sekitar BL23, di sekitar BL23 ya, atau di titik GV4, titik Mingmen yang minggu lalu saya ajarkan pada pria, titik GV4 minggu yang lalu ya, Bu ya, minggu. Ya, betul dokter. Oke, baik dokter. Dokter, mic-nya ketutup. Dokter, mic-nya bisa dibuka? Oke, baik. Mohon maaf ya Bapak-Bapak Ibu, ada keperluan urgensi pasien ini menanya. Saya time out 5 menit ya Mbak Monik, boleh? Saya time out 5 menit. Boleh, boleh dokter. Ya. Nah, saya mute sebentar ya dan saya close kamera 5 menit ya. Boleh dokter. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Baik dokter. Jadi Ibu Bapak, mohon maaf kita menunggu sekitar 5 menit dulu. Jadi tadi Dr. Ivan sudah memberikan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan Ibu Bapak semua. Jadi mungkin saya hanya tinggal memberikan satu informasi tambahan kembali di luar dari titik-titik yang Pak Dr. Ivan jelaskan. Jangan lupa Ibu Bapak juga melakukan terapi di 10 titik dasar. Jadi sebenarnya 10 titik dasar itu pun mewakili seluruh organ yang ada. Jadi dengan kita melakukan terapi ke 10 titik dasar tersebut, setidaknya tubuh itu bisa bekerja dengan lebih baik karena metabolisme dibantu menjadi lebih baik. Sehingga organ-organ yang di titik-titik yang disampaikan sama Dr. Ivan tadi, itu pun bisa tercover di titik-titik yang dilakukan 10 titik dasar tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya, saya akan hold terlebih dulu sambil menunggu Dr. Ivan. Kalau misalnya Ibu Bapak membutuhkan satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi Ibu Bapak di lapangan, Ibu Bapak bisa bertanya di dalam grup yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kalau Ibu Bapak belum ada di dalam grup tersebut, silahkan ditanyakan kepada upline mereka masing-masing. Jadi untuk minta dimasukkan ke dalam grup kami. Jadi di sana apabila di lapangan mengalami satu kendala atau ada satu masalah yang tidak kita bisa bantu atau kita bisa jawab, nanti Ibu Bapak bisa bertanya kepada para ahli medis kami, di mana di situ ada Dr. Yusak dan Dr. Wijaya. Jadi Ibu Bapak bisa bertanya kepada kedua praktisi kesehatan ini, apa saja permasalahan yang Ibu Bapak hadapin selama melakukan aktivitas di lapangan. Kalau misalkan pun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam grup, nanti Ibu Bapak bisa bertanya juga di line customer service kami
Nanti dari situ kami bisa bantu arahkan kepada para praktisi kesehatan kami untuk bisa membantu memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Bapak tanyakan. Jadi untuk memberikan satu penjelasan kembali di 10 titik dasar tersebut, ini pertama kita bisa melakukan blow di area tulang belakang di bagian tengah, kemudian di area tulang tengah di bagian depan, kemudian 3 titik berikutnya itu ada di telapak tangan kiri dan kanan, kemudian di telapak kiri dan kanan, kemudian ada juga di ubun-ubun. Nah, kalau seseorang ini mengalami yang namanya tekanan darah tinggi, maka ubun-ubun ini tidak boleh di-blow. Nah, itu adalah 5 titik pertama. Kemudian 5 titik berikutnya, ini masuk ke dalam titik limpa. Jadi ini di setiap lipatan. Jadi di bagian leher, samping kiri kanan, kemudian di bagian ketiak, kiri kanan juga, dan di lipatan tangan, kiri kanan juga, dan di daerah selangkangan, serta di belakang lutut kiri kanan. Jadi itu adalah 10 titik dasar yang bisa Ibu lakukan sebelum melakukan terapi ke area-area yang punya kebutuhan khusus. Jadi itu bisa ditambahkan kembali. Dan jangan lupa pada saat melakukan blow, ini Ibu Bapak harus meminum dulu air. Air yang kita sarankan adalah air yang sudah di-blow. Jadi silakan untuk minum airnya sebelum dan sesudah kita melakukan blow. Sambil menunggu kembali, silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan, tulis kembali di kolom chatnya kita. Oke, baik. Sambil saya melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak semua. Kalau misalnya Ibu Bapak ada pertanyaan sekitar masalah umum mengenai produk. Oke, Dokter Ivan sudah kembali. Oke, jadi mohon maaf dulu ya, mohon maaf Mbak Monica, mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ada tadi karena ada case penting dari si pasien ya, terpaksa saya time out 5 menit ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian dan Mbak Moni ya. Enggak apa-apa, Dok. Oke. Baik. Saya lanjut Tadi lagi. sampai di mana ya? Ini gara-gara masuk urgensi ini jadi lupa ya. Sampai di mana udah tadi? Tadi itu berbicara mengenai yang masalah yang penyakit tertentu. Oh ya. Jadi kalau contoh misalnya kalau di pagi hari Bapak dan Bapaknya menjalani program hemodialisa di rumah sakit, katakanlah jam 12 sudah selesai semua. Di malam hari di sekitar pukul 8 selesai makan malam, ya boleh gak di blowing atau di biotera? Boleh. Tapi ingat karena tadi di pagi harinya baru menjalani terapi, bioteranya ataupun terapi dengan iTera blowingnya itu cukup volume dan konsistensinya setengah saja. Tadi kan saya ajarkan hanya 20-30 menit. Karena di hari itu menjalani terapi, ya boleh dilakukan biotera blowing dengan iTeranya cukup ya 10 menit atau 15 menit saja. Ya, gitu. Dan dari sekian banyak titik yang tadi saya tuntun, nggak perlu semuanya diterapi. Misalnya si Bapak nanti cukup karena cuci hemodialisa cukup blowing di BL23-nya. BL23 ya, di titik GP4 yang minggu lalu saya ajarkan tersebut. Nah, itu aja cukup udah bisa, Pak. Atau di titik SP6 untuk hormonisasinya juga boleh. Udah itu aja Pak, langsung ke organ-organ genital nggak usah dulu Pak, nggak usah dulu buru-buru, karena masih ada hari-hari keesokannya gitu. Dan boleh nggak sebenarnya dilakukan? Boleh ya, karena ini pernah kami lakukan sendiri, kami praktisi kesehatan lakukan. Ya pasien yang opname di rumah sakit dengan case tertentu ya, dengan stroke kasus baru, stroke 3 hari, masih di ruang
high dependency unit di opname di rumah sakit, di ruang khusus penanganan extra care di ruang HDU, ya. Pengobatan kedokteran yang kita lakukan, kita terapkan di situ. Ada ya, ada karena ini adalah pasien privacy saya. Jadi ada ada hak saya untuk melakukan terapi tambahan komplementer ya. Saya melakukan blowing ya di beberapa titik-titik yang saya anggap safety. Padahal alat-alat terapi konvensional masih terpasang, ventilator juga masih terpasang. Boleh kita lakukan ya, tapi dengan cara saya awasi betul dan intensitas dan volume dan waktunya itu saya batasi. Bapak dan Ibu sekalian boleh gak di rumah lakukan, boleh, asal tidak melebihi kapasitas yang biasa atau tidak, tetap kita pilih safety-nya ya. Memang aturannya harus dituntun pada kalau Bapak dan Ibu yang berobat hemodialisa itu harus dituntun oleh seorang dokter. Tapi nggak mungkin kan setiap Bapak mau terapi dokternya ke rumah. Itu kan mungkin dokternya mempunyai kesulitan masing-masing. Bapak boleh lakukan tapi pilihlah jalan safety-nya seperti tadi saya bilang. Yang biasanya saya ajarkan terapi 20-30 menit, cukup aja 10-15 menit. Jangan di organ-organ genitalnya, cukup di titik jauhnya yaitu titik BL23, titik GV4, titik SP6 atau titik ST36 sangat mendukung. Titik ST36 ya, itu dia. Bisa dipahami Pak pertanyaan yang tadi? Halo? Oke, baik dokter. Ya, masih Oke, terdengar baik, kan suara saya Pak Moni kan? Masih terdengar dokter. Oke. Oke, baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Jeng. Seseorang yang menderita endometriosis, nah bagian ini di area mana yang harus di-blow ya dok? Endometriosis boleh. Bu Moni coba tadi di titik KI 13 dan titik ST 29. Coba tunjukkan Bu. ST 29. ST 26 atau 29. Sorry. Ya benar, ST 29 dan titik KD 13 atau titik KI 13. Kedua titik tersebut. Nah, di dua titik ini saya sarankan di blowing, tapi slow blowing atau middle blowing aja ya Bu. Jangan high blowing ya Bu. Ya, low blowing, slow blowing atau middle blowing aja cukup. Dan untuk karena dia adalah endometriosis, tidak disarankan manipulasi. Kalau manipulasi kan berarti terbalik arah jarum jam. Ini enggak Bu, enggak usah, cukup aja tegak lurus, enggak usah dimanipulasi. Enggak usah di searah jarum jam, enggak usah terbalik arah jarum, cukup tegak lurus, enggak usah digerakkan. 5-10 menit aja di titik tersebut. Udah Bu, dengan jarak 30 cm ya Bu. Jangan jaraknya 10 cm, kepanasan melepuh pula nanti. Oke. Bisa Bu? Nah, juga kalau misalnya mempunyai waktu sisa, ya titik hormonalnya, titik SP6 dan titik multifungsi, titik ST36, titik multifungsi itu boleh di blowing juga ya Bu, ya agar membuat homogenisasi di sekitar organ kemaluan dan juga di indung telur, rahim semua itu akan menjadi lebih konstan homogenisasi. Itu secara blowing iteranya Bu ya. Boleh dengan biotera nggak Bu? Boleh ya. Kalau misalnya endometriosis ya bioteranya seperti saya bilang level kehangatannya cukup level 5 aja ya. Timernya jangan dibuat 30 menit Bu. Timernya cukup 15 menit. Lakukan kayak gitu. Boleh, silakan Bu. Ya. Oke Pak Moni, lanjut yuk. Baik dok. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Cantik. Jadi seseorang ini belum hamil dan usianya sudah hampir mencapai 40 tahun. Dan masih bisa disarankan untuk hamil. Dan sudah pernah mencoba bayi tabung. Nah, tetapi terapi hormon pun hasil cek untuk kedua pasangan ini sehat. Tapi belum mendapatkan hasil. Nah, apakah dengan menggunakan perangkat ini bisa membantu ya dokter? Nah, ini saya jawab ya Bu. Di tanda kutip ya Bu, membantu ya Bu. Kalau bilang 100% pasti berhasil, nggak bisa dijamin ya Bu. Bayi tabung aja pun masih bisa gagal, ya kan Mbak Moni kan? Ya kan Bu Cantik? Bayi tabung aja masih bisa gagal. Jadi ini membantu nggak? Ya boleh, ya membantu ya Bu. Jadi jangan pula nanti dia menjalani program bayi tabung di Amerika, gagal pulang ke Indonesia dia bilang
Dokternya mengatakan Aitera pasti berhasil. Tidak ya Bu, membantu. Tanda kutip ini membantu. Bukan 100% harus berhasil. Sedangkan sakit biasa, batuk pilek aja kadang diobati, minum obat masih belum tentu sembuh. Ya kan Bu Amoni kan? Bisa aja kan? Batuk-batuk diminum obat aja belum, kadang-kadang batuknya masih belum sembuh. Dia apalagi ini kehamilan ya. Pasti hamil enggak ya? Membantu supaya lebih gampang hamil. Mudah-mudahan berhasil hamil ya. Jangan pula nanti yang bayi tabung dengan usia gagal ya, usia mendekati 40 tapi karena dicek sana cek sini masih punya potensi, hormon estrogen progesteronnya masih memadai ya, pasti hamil. Nggak boleh kita katakan pasti hamil. Membantu. Mudah-mudahan dibantu oleh yang di atas, kemudian teknisnya dengan Aitera, mudah-mudahan berhasil Ibu. Nah, itu dia. Jadi boleh nggak dengan Aiteranya? Boleh. Ya, tapi siapa yang berani bilang 100% pasti berhasil? Nggak akan mungkin kayak gitu, ya. Ya, itu nggak mungkin dibilang dijamin, tapi sangat bisa membantu, Bu. Nah, itu tanda kutipnya. Itu fokusnya di mana ya, Dok ya? Gimana? Fokusnya di mana? Fokusnya di mana kalau untuk kehamilan? Fokusnya Hmm. di titik yang saya ajarkan ini, di titik CP4 khususnya di titik CP4 dan titik SP6 dan pelengkapnya di titik BL28, BL23, KI13 atau KD13 ya, dan titik ST29. Tapi yang utamanya di CP4 dan SP6. Lakukan dengan perlahan-lahan ya Bu, nggak boleh dengan intensitas yang blowing tinggi, nggak boleh Bu. Ya, semua yang berhubungan dengan organ kelamin, organ genital, berhubungan dengan payudara, jangan coba-coba high blowing, slow blowing atau middle blowing aja. Dengan bioteranya juga, dengan lower heat-nya, jangan dengan high heat-nya gitu. Oke. Dokter, ini kalau kita bicara tadi low blowing, mungkin lebih aman lagi menggunakan pakaian kali ya, Dok? Menggunakan pakaian, oke. Pakaian yang terbuat dari bahan apa kira-kira, Bu? Karena kalau terbuat dari beberapa jenis pakaian, malah nengok jenis. Kalau misalnya terbuat dari yang pakaian dari sutra, oke, amanah boleh, bahkan saya rekomendasi pakai yang sutra aja ya, bahan sutra. Tapi kalau ada itu sejenis tekstil tapi dia bernuansa setengah tekstil setengah logam, itu gak saya sarankan ya. Nanti berefek, walaupun dia low blowing atau middle blowing, membuat hantarannya, transmisi panasnya ke permukaan kulit, malah membuat dalam istilah awalnya menjadi gosong gitu. Nah, coba diperhatikan jenis pakaiannya. Tuh. Baik dokter, terima kasih ya dok. Iya. Ya baik, pertanyaan dari Ibu Putu atau Bapak Putu ya. Ini selain ngeblow dengan rutin, apakah ada pantangan makanan bagi pasien yang mengalami infertilitas, Dok? Pantangan makan memang bukan faktor absolut. Tapi kalau dijaga alangkah baiknya, itu berarti dikombine terapinya teratur, aktivitas teratur, lifestyle teratur, pantangan makannya juga dijaga, lebih klop lagi kalau bisa. Nah, contoh makanan yang dihindari ya udah pasti miras ya Pak. Miras, smoke, miras itu pasti udah harus dihindari ya. Apalagi sampai adiksi drug, narkoba itu jelas harus dihindari ya. Kemudian dari makanannya ya, saya sarankan sih yang mengandung fiber tinggi, serat tinggi, kolagen, yang mengandung biji-bijian ya. Dan yang mengandung serat protein tinggi, yaitu dari serat daging. Serat dagingnya Pak, bukan lemak-lemaknya. Nah, jadi yang dimaksud dengan daging dalam hal ini seratnya itu boleh dalam kadar tinggi, tapi lemaknya jangan, gitu. Dan metode masak boleh ditumis, disop, direbus atau sekedar goreng biasa boleh. Tapi tidak disarankan di barbecue, dipanggang-panggang terus, karena terlalu banyak di barbecue, oksidannya jadi tambah tinggi.
Jadi Bapak mengkonsumsi daging tersebut dengan oksidan yang tinggi, berarti sebagai racun di tubuh. Jadi nggak mendukung nanti jadinya. Kira-kira kayak gitu. Karena kalau dengan barbecue panggang yang kelamaan itu kan di serat-serat dagingnya bersamaan juga melengket juga zat-zat oksidannya. Ini nggak bagus. Zat-zat oksidan kan berarti merusak sel tubuh, merusak sel kualitas sel sperma. Jadi bukan mendukung, malah menjadi menghambat dia. Gitu. Bisa dimengerti, Bapak? Iya. Oke, dokter. Baik nih dok, untuk pertanyaan dari Bapak Ignas. Ini sepertinya mengenai keadaan panas di dalam tubuh nih dok. Jadi apakah ini karena panas tubuh itu dia lebih dingin atau mungkin terlalu panas? Apakah itu bisa berpengaruh ya dok? Yang Bapak masukkan panas tubuh maksudnya Bapak ini dalam keadaan kebetulan lagi demam ya gitu ya. Karena kalau secara normalnya kalau tubuh kita tidak mengalami satu penyakit kan berarti panas tubuh semua orang hampir merata, hampir sama, sekitar 36 derajat sampai dengan 36,5 kan. Tapi kalau Bapak mengatakan panas tubuh saya, maksudnya Bapak dalam keadaan demam atau Bapak mengidap hipotiroid atau hipertiroid gitu Bapak, atau gimana? Di sini sih tidak dijelaskan ya dokter. Oke, kalau gitu saya berasumsi kalau yang mendengar panas tubuh, misalnya Bapak ini lagi demam ya, suhu lagi demam, lagi tingkat kalau diukur dengan termometer itu 37 ke atas. Kalau lagi demam tidak disarankan melakukan terapi Aithera. Pada hari itu pre dari penanganan Aithera. Sama juga kalau kita menjalani vaksinasi, vaksin apapun, kalau pada saat mau divaksinasi, suhu tubuh diukur panas, pasti vaksinnya ditunda pemberiannya ke keesokannya. Sama, kalau panas tubuh Bapak lagi tinggi, ya, kalau memang benar-benar dalam keadaan sakit, suhunya 37,2 ke atas, saya sarankan ambil safety-nya. Pada hari itu pemakaian Aithera ditunda dulu pemakaian Aithera pada hari tersebut. Baik. Karena ada pengantar panas tadi dari perangkat ini ya dokter ya? Iya, tapi bukan, karena gini, pada saat terjadinya seorang lagi demam panas tubuh, ya, homeostatis dari peredaran dan bioaktivitas sel-sel tubuhnya terganggu. Itu pasti bukan terganggu kali, menurun. Jadi masuklah si Aithera ini menghantarkan termal panasnya, ya kan? Tapi karena kondisi Bapak lagi ya autoimunnya lagi menurun, kadang-kadang bukan membantu, kadang-kadang memang membantu meredakan semua, tapi kadang-kadang malah menambah menjadi semakin demam, semakin berkecamuk sehingga timbul shock hipogenik, jadinya shock neurogenik, shock hipopolemik. Jadi daripada mencari masalah, kita tetap harus berpedoman pada safety-nya. Untuk hari itu stop, jangan dilakukan terapi Aithera. Keesokan saja, misalnya sudah setelah suhu badannya menurun, demamnya menurun, silakan. Ini bagi, saya garis bawahi, ini bagi misalnya Bapak ini mengalami memang sakit, demam. Tapi kalau misalnya bagi penderita gangguan tiroid, baik hipotiroid atau hipertiroid, itu akan saban hari mengalami gejala panas dingin. Itu sih sasa boleh-boleh aja, karena memang sudah didiagnosa absolut, dia hipotiroid atau hipertiroid, itu sepanjang hari bisa aja, kadang panas dingin, kadang dingin banget, kadang panas banget, itu boleh dilakukan Aithera. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit infeksi tertentu, demam-demam tertentu, tidak boleh, tidak dianjurkan. Kecuali ada beberapa case, misalnya dia mengalami flu dan bersin kan kadang-kadang bisa memancing demam, ya. Tapi skala temperaturnya itu memang kalau si pasien merasa badannya hangat demam, tapi diukur ternyata temperaturnya masih di bawah 37,2, masih di bawah 37 lah kita katakan. Nah, boleh kita blowing ya di sekitar tepi dari rongga hidungnya. Di blowing boleh, malah mendukung langsung mereda flu-flunya tersebut. Itu di beberapa case tertentu dengan catatan demamnya hampir demam-demam yang tidak, tubuh merasa demam tapi diukur termometernya temperaturnya tidak melebihi 37. Tapi kalau memang demam beneran tidak disarankan ya Bapak ya. Oke, baik dokter.
Oke, dokter, ini pertanyaannya saya tidak tahu apakah ini menjurus ke manfaat kita mengenai materi ini atau ini pertanyaan sebenarnya nih, Dok. Jadi pertanyaan dari Pak Muhammad, kalau seseorang habis suntik insulin, apakah bisa langsung di blow? Jadi ini apakah memang karena dia sakit insulin untuk penyakitnya sendiri atau karena masalah dia tersebut apakah ada hubungannya dengan infertilitas? Nah, berarti ini masalah pada diabetes mellitus ya. Diabetes kalau suntik insulin berarti diabetes mellitus tipe 1 ya. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu kan kalau udah dalam kurun waktu tertentu ya, kurun udah 3, 4, 5 tahun ini kan bisa mempengaruhi kualitas fertilitas menuju infertilitas. Boleh nggak kalau misalnya dia suntik insulin ya, dia melakukan aiteranya? Jika ya penyakit diabetes yang dia deritanya bukan pada tahap onset serangan baru, hanya pada tahap maintenance setiap hari, dan tidak disertai dengan demam tinggi, ya boleh aja melakukan terapi Aithera dengan jarak durasi. Contoh misalnya, pada pagi hari jam 8 Bapak Muhammad menyuntik insulinnya. Aithera-nya dilakukan pada jam 11 siang atau jam 12 setelah ada durasi 3 jam. Gitu. Di titik BL23, karena BL23 di samping masalah ke titik kesuburan pada pria juga membantu regulasi dari hormon insulin di tubuh. Nah, jadi disarankan di titik tersebut. Atau kalau Bapak Muhammad the familiar kali, titik ST36 yang tidak saya bahas hari ini itu dilakukan terapi. Ya. Atau ke 10 titik wajib kita boleh diterapi tapi dengan durasi tiap titik cukup 3 menit gitu sehingga dikumpulkan tidak melebihi dari 20 menit atau 30 menit. Itu dia. Boleh dilakukan tapi durasinya ya. Jadi tenggang waktunya jam 8 pagi suntik insulin, 3 jam kemudian jam 11 atau jam 12 siang boleh dilakukan terapi Aithera dengan durasi waktu yang singkat saja. Blowingnya juga jangan terlalu high blowing, middle blowing aja. Dengan ketentuan SOP-nya jarak-jaraknya 30 cm ya. Kalau untuk BL23 boleh manipulasi, silakan karena dia kan sambil untuk mengobati diabetesnya, boleh manipulasi terbalik arah jarum jam. Itu dia. Tambahan di titik GP4 juga boleh ya Pak, titik GP4. Karena hari ini kan topik kita pada wanita, jadi saya nggak membahas GP4, tapi ya di sesi pertanyaan ini tetap boleh aku jawab GP4. Bukan CP4 ya Mbak Moni ya, CP4 kan ini yang GP4. Yang pria ya Dok. Nah yang pria. Oke, baik dokter. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Pri. Kalau sel telurnya kecil-kecil sehingga tidak bisa dibuahi, apakah bisa di-blow dengan perangkat ini, Dok? Oke, saya mau tanya dulu, Bu. Tadi pertanyaan dari Ibu siapa, Bu? Ibu Pri. Bu Pri, dari mana Ibu tahu sel telurnya kecil-kecil, Bu? Nah, ini saya mau tanya dulu. Apakah dokternya, dokter kandungan, dokter kebidanan, dokter obstetrik ginekologi mengatakan, oh sel telur ibu ini sel telurnya kecil-kecil. Dari mana Ibu bisa tahu sel telur Ibu kecil gitu? Ya, dengan pemeriksaan. Kalau Ibu Pri? Dengan pemeriksaan dokter obgyn, Dok. Sudah Saya rasa gitu. Atau gini ya, atau Ibu berasumsi itu sel telurnya kecil. Mungkin dokter obgynnya mengatakan itu sel telurnya berkualitas, yang ya, berkualitas atau kurang kualitas. Saya rasa gitulah Bu ya, kualitas dan kurang kualitas. Kalau besar kecil katanya oh sel telur Ibu ini kecil, sel telur Ibu Isana besar. Itu nggak menjadi acuan dan sampai selama ini sampai detik ini belum ada satu statement yang mengatakan sel telur seorang wanita ini ukurannya gini, sel telur wanita ukurannya enggak ya Bu. Saya rasa dari segi kualitas ya, mungkin dokter mengatakan Bu kualitas sel telur sel ovum Ibu kurang rendah, jadi mungkin Ibu berasumsi menjadi kecil gitu. Kurasa kayak gitu.
Tapi oke Bu, ini jangan kita permasalahkan hari ini. Oke. Jadi yang permasalahan adalah gimana menaikkan sel telur, sel ovum ibu kan gitu kira-kira dari segi kualitas kuantitasnya mungkin ya itu ya. Oke. Kalau untuk masalah sel ovumnya itu ya supaya berkualitas kan supaya biar gampang hamil ya, gampang terjadi pembuahan dilakukan blowing di titik KD13 atau KI13 dan titik ST29-nya Bu. Jangan lupa juga titik paling vitalnya CP4-nya boleh di blowing. Jadi ketiga tambah plus titik hormonnya SP6. Jadi keempat titik ini ibu blowing ya 5 menit atau 8 menit sehingga total nanti 20 sampai 30 menit. Enggak melebihi itu. Atau misalnya masih bersisa 2-3 menit boleh selangkangan di blowing juga. Atau malas blowing selangkangan, beberapa titik yang aku ajarkan yaitu di bagian belakang titik BL28, BL23 boleh di blowing. Kalau susah itu mungkin ya, mesti ada satu orang yang memegang dari belakang, ya sudah Bu, titik selangkangan. Kalau selangkangan mungkin boleh kan masih bisa Ibu lakukan sendiri Bu gitu. Tapi dijarain ya Bu, dijarain, jangan terlalu dekat ya. Sekali lagi saya ingat jangan high blowing ya Bu, cukup low blowing sampai middle blowing saja. Dan untuk ibu yang masalah sel ovum ini tidak disarankan manipulasi ya Bu, nggak usah terbalik arah jarum jam. Di titik SP6-nya boleh manipulasi terbalik arah jarum jam. Di titik CP4-nya nggak boleh, di titik KI13-nya nggak boleh, di titik ST29-nya nggak boleh. Itu nggak boleh manipulasi, tetap tegak lurus gitu aja selama 3 atau tidak melebihi 5 menit. Oke, baik. Sudah cukup jelas Ibu Pri? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan solusinya bisa tertanggulangi ini. Oke, baik. Saya Amin. menjawab pertanyaan Ibu Nining. Kalau untuk ngeblow air berapa lama? Kurang lebih kalau untuk 600 ml itu 1 menit ya Ibu. Nah ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak Samsung. Jadi saat ini beliau usianya sudah 45 tahun. Tapi sudah 7 tahun tidak haid Dok. Nah ini blow-nya di bagian mana ya dokter? Oke, sebelum saya jawab ya, sudah memeriksakan diri ke dokter kandungannya belum? Karena sudah 7 tahun tidak haid, ya. Itu usianya tadi 40 berapa? Atau 40 pas atau 40? 45 dokter saat ini. Nah, 45 karena kalau 7 tahun nggak haid, kadang-kadang dalam 1000 wanita bisa dijumpai satu wanita yang demikian karena wanita ini lebih cepat menopause-nya. Misalnya umur 8 tahun dia sudah mens pertama kali. Jadi bisa saja umur 40 dia udah menopause atau umur 38 dia udah menopause. Itu akan terjadi satu orang dalam 1000 wanita. Jadi itu perlu dicek oleh dokternya dulu, dokter kandungan. Kenapa dia gak haid? Apakah menopause atau memang gak haidnya karena problem penyakit? Itu di checking dulu. Oke, dicari dulu solusinya dari dokter kandungan. Barulah kita padukan dengan terapi Aithera Care-nya sehingga membuahkan hasil absolut. Nah, kalau untuk terapi Aithera Care tetap di titik-titik yang saya ajarkan malam ini, ya. Titik mana yang difokuskan? Titik CP4, titik S karena dia agak haid, berarti titik ST29 dan titik KI13-nya agak diekspos. Beserta juga titik SP6. Titik BL23, titik BL28 itu sebagai tambahan saja. Tapi saya sarankan, ya, Aithera-nya jalan, di jalan oke, Aithera go on, tapi konsultasi sama dengan dokter kebidanan dan kandungannya. Karena 7 tahun tidak haid. Apakah dia memang dia termasuk wanita yang menopause dini atau karena ada gangguan? Kalau ada gangguan, diobati gangguan tersebut, baru diterapi kombinasi dengan Aithera-nya. Mudah-mudahan berhasil, klop, gitu. Oke, baik dokter. Baik, ini Gini Mbak Monik, saya tambahan dulu. Aithera itu adalah solusi untuk mengatasi berbagai unek-unek penyakit yang ditangani secara konvensional kedokteran yang belum membuahkan hasil maksimal,
Aitera ini membantu memaksimalkan, Jadi kembali ke case ibu tadi ya. Tetap ibu memeriksakan diri ke dokter kandungannya, dipadukan, dikombinasikan dengan terapi dari Aitera biar hasilnya maksimal. Jadi Aitera terhadap berbagai penyakit yang beredar, ya, Aitera tidak pernah menyatakan Aitera is the best menyembuhkan segala penyakit, bukan. Aitera membantu meringankan penderitaan para komunitas yang mengalami gangguan dan mengatasi dan sebagai solusi terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh para komunitas. Jadi Aitera sebagai combine-nya dan mengatasi sebagai solusi mengatasi jalan keluarnya. Ya, Aitera tak pernah mengatakan pasti sembuh dengan Aitera 100%, tidak pernah. Itu harus digarisbawahi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik dokter. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Dian. Cukup panjang nih dok. Jadi seseorang ini memiliki penyakit ginjal stadium 5, tapi belum cuci darah. Nah, yang bersangkutan ini setelah di blue, pipisnya menjadi lebih banyak, tetapi menjadi pusing dan lemas. Terus timbul bintil-bintil kecil yang melepuh dengan sendirinya. Nah, setelah mengalami kejadian ini, yang bersangkutan dibawa ke UGD dan dinyatakan dengan kondisi stabil. Hanya diberikan paracetamol dan lukanya dinilai tidak ada infeksi. Tapi pasien mengalami demam tinggi, begitu dipulangkan padahal hasil cek darahnya stabil. Setelah pulang ke rumah, nafsu makannya sudah tidak ada dan gejalanya terjadi penurunan pada fungsi ginjalnya. Dan besoknya dibawa ke UGD kembali dan setelah itu dirawat. Nah, pertanyaannya dokter, apakah perangkat ini menyebabkan pasien tersebut mengalami penurunan fungsi ginjalnya? Jadi ini berbeda dari materi kita nih dokter. Oke, saya akan menjawab karena ini penting. Saya menjawab. Walaupun beda dari topik kita hari ini, saya jawab karena ini sangat penting ya. Ya, makasih dok. Pertama gini, ya. Tapi biasanya kalau penyakit ginjal kita klasifikasikan ke stadium, klasifikasi umumnya tetap stadium 1 sampai stadium 5. Tapi ini tadi kata sudah stadium 5 ya. Wah, stadium ekstrim ini. Jelas kalau udah stadium 5, ya. Tidak konsultasi, tidak berobat dengan dokternya, ya. Langsung melakukan asumsi sendiri terapi dengan Aitera Care, itu jelas mencari masalah. Tadi kan saya udah bilang, pengobatan harus dilakukan, dikombin dengan Aiteranya. Ini saya rasa pada saat dia mengalami gangguan, ya karena stadium 5 ini stadium ekstrim, ya mungkin pada saat hari itu sudah mulai ada demam-demam sedikit, ada mimisan sedikit atau ada pokoknya perasaan unek-unek gak enak, perasaan minus di tubuhnya, dia lakukan dengan Aitera. Jelas salah, protapnya SOP-nya jelas salah. Harus berobat dulu ke dokter untuk memulihkan keadaan umumnya. Keadaan umumnya, vitalitas yang sudah terpegang, keesokan-keesokannya baru boleh Aitera sebagai combine-nya. Tapi pada hari itu, pada saat masih onset, masih terjadi serangan, dilakukan dengan Aitera, itu salah besar. Bukan salah Aiteranya, salah pelaksananya sendiri. Itu pasti jelas. Jelas pasti menimbulkan efek samping, yaitu badan timbul bintik-bintik merah atau timbul bercak-bercak merah, bercak kebiram-biraman yang mirip-mirip bengkak, bendol-bendolan gitu, udah pasti mual muntah, lemas, demam, sampai gak sadarkan diri, itu akan terjadi apalagi pada penderita ginjal, Bu. Stadium 1 aja udah dibilang gak boleh, ini stadium 5 pula ya, Bu. Itu jelas salah. Salah pada penggunanya ini. Itu Bu. Baik, berarti harus lebih berhati-hati ya dokter ya. Iya, karena stadium 5 kan tidak disarankan langsung Aitera. Berobat dulu secara konvensional untuk kedokteran. Aitera tetap sebagai pendamping setia, bukan sebagai pelaksana utama. Oke, jadi teman-teman, ibu bapak semua harus lebih bijaksana dalam menggunakan perangkatnya ya. Oke, baik, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Samsung.
Jadi anak beliau ini terkena brokopenomia, Dok. Nah, ini boleh di-blow di area mana ya, dokter? Nah, oke. Nah, kalau ini memang di luar topik kita ya. Ini dari topik infeksi saluran pernapasan, bronkopneumonia. Oke, kalau bronkopneumonia saya sarankan ya di BL13. Enggak ada pula di sini ya. Kebetulan saya nggak siap menjadikan titiknya ya. BL13, BL17 ya, ya Bapak ya. BL13, BL17. Tidak berarti dari punggung. Tidak saya sarankan blowingnya karena dia bronkopneumonia mudah merangsang resiko sesak napas, mudah merangsang terjadinya retraksi pernapasan, depresi pernapasan. Itu yang harus kita hindari. Jadi terapinya dari punggung saja, dari BL13, BL17, BL18 ya. Jangan sekali-sekali langsung memblowing dari depan dada. Jangan. Itu fatal sekali. Dan ingat, cari safety-nya Pak Bapak melaksanakannya. Jangan melebihi 30 menit. Kalau rasa-rasa 20 menit sudah mulai lelah, mulai ada rasa-rasa panas berkeringat, sudah stop, sudah. Jangan dipaksakan. Lakukan, diulang kembali keesokannya. Kayak gitu. Dan jangan lupa, kalau udah bronkopneumonia tetap harus konsultasi dengan dokter bagian paru gitu. Oke, kalau dokter bagian parunya mengatakan, oh ini udah prosesnya udah terpantau terkendali, udah deh, nanti bulan depan baru kontrol. Oke, berarti dia dalam fase tidak onset eksaserbasi akut. Boleh. Besok-besoknya dilakukan terapi sendiri dengan aeteranya, ya sebulan kemudian baru konsultasi dengan dokternya. Gitu jalannya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Baik, untuk pertanyaan Bapak Ari mungkin saya bisa bantu jawab. Untuk tombol nomor 2, biasanya digunakan langsung mengenai area yang tanpa menggunakan pakaian. Sedangkan untuk tombol nomor 3, biasanya pada saat kita menggunakan pakaian, Pak Ari. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup. Oke, baik. Ini satu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi, dokter. Iya, oke. Kalau seseorang ini, saya nggak tahu, ini tulisannya salah atau apa, IGFR 30. Boleh di-blow bagian mana ya, dokter? Sebentar ya, saya lihat ke chatnya dulu. Saya lihat ke chat dulu ya, sebentar. Ke Ibu Lilis. 2 pertanyaan terakhir, dokter. Ya. Ini dok, terima kasih Bu Moni. Ini dok, suami saya kan IGFR-nya 30. Fungsi saring ginjalnya boleh di-blow nggak? Kalau boleh di bagian mana kreatinnya? Ini BL23 Bu. BL23. BL23. Nah, ya di BL23. Jaraknya Bu ya, jangan sampai terlalu dekat ya. Boleh manipulasi Bu. Boleh manipulasi. Manipulasi berarti terbalik arah jarum jam ya Bu ya? Boleh. Terbalik arah jarum jam. Nah. Berapa menit dok di ininya kalau di sekitar itu? 20 menit, tidak boleh melebihi 30 menit. Kalau bisa 20 menit aja Bu. Di daerah itu saja, di daerah yang BL23 atau keseluruhan? Di samping BL23, 10 titik utama kita boleh dilakukan. Tapi jumlahnya nanti durasinya 20 menit atau 30 menit aja Bu ya. Oh iya, durasi keseluruhan ya. Terima kasih dok, terima kasih Bu Moni. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama Bu Lilis. Bu Moni, saya Dokter ikut nanya. Oke. Iya, saya bertanya, ini kebetulan ada klien yang dia ada stand di saluran empedu karena kanker, jadi ada silikon. Itu boleh di-blow di mana, ya nggak boleh di mana ya dok? Kalau ada silikon, ya, kemudian kata dokter itu udah stadium berapa? Oke, stadium berapa Bu? Estimasi 2 atau 3 dok. Oke, berarti di saluran empedu. blowingnya jangan di seputar organ empedu. Kalau organ empedu kan berarti di daerah perut kanan
perut ya, bukan dada, dia di bawah tulang iga 12, di atas perut kanan atas. Ya, oke. Blowingnya jangan di situ. Juga tidak dianjurkan blowing dari belakang, yaitu dari BL18, BL23 tidak dianjurkan. Blowingnya dari titik jauh dari dia, karena dia empedu. Blowingnya dari titik ST36 biar aman. ST236 nih berarti di bagian belakang apa? Bukan, ST36 di bawah lutut kita. ST36 titik terusan le. ST36 itu dia akan mengobati empedu juga. Cari titik amannya, blowing di situ. Jangan langsung blowing di bagian perutnya. Jadi ST3. di organnya ya, Dok. Nah, titik ST36-nya. Jadi dia titik jauh dari titik jauh tapi banyak manfaatnya, super manfaat itu. Oke, baik dokter. Bu Baik, Monik, dokter, share ini ya, jawab- share iya. titiknya ya. Oke, kalau untuk titik mungkin bisa Ibu cek juga di Google, Ibu. Oke, Karena siap. memang di materi kita tidak menjawab permasalahan ini. Jadi Oke, siap. bisa ya. Baik. Dokter Ivan ini tadi masih menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak Samsung yang mengalami brokoponemia tadi, dokter. Ini ngeblownya apakah lurus atau berlawanan arah jarum jam, dokter? Boleh. Asal ada jarak 30 cm dari permukaan kulit, boleh manipulasi. Terbalik arah jarum jam nggak apa-apa. Kalau untuk bronkopneumonia boleh, silakan. Ya, di titik BL13, BL17, BL18 boleh dilakukan. Boleh manipulasi, jaraknya 30 cm. Kalau bisa ya tingkat kepanasannya hati-hati, Pak. Ya udah middle aja, Pak. Nggak usah sampai high blowing. High blowing kita sarankan untuk yang rheumatoid arthritis, osteoartritis. Oke, tapi kalau untuk kasus-kasus yang lain, carilah safety-nya saja, middle blowing aja. Middle blowing sebenarnya juga udah hangat kan. Bu Moni juga pasti udah sangat familiar, udah bosan pun menggunakan Aiteranya kan. Middle aja udah hangat kan, Bu kan, apalagi high gitu. Ya kan, Bu? Saya cuma pakai nomor 1, dokter. Ya, saya pernah coba Biotera, ya. Kepanasan. 5 saja saya udah kepanasan banget, oh. 5, level 5 saya udah kepanasan. Dengan Aitera saya coba sendiri untuk saya sendiri, middle aja udah hangat banget, apalagi high, aduh mak, gosong pun bisa itu. Bagi yang salah menggunakan ya, bagi yang udah pakan menggunakan nggak apa-apa high blowingnya. Bagi yang baru pemula, semakin panas semakin sedap pula katanya, macam di promo gitu ya, di iklan gitu. Waduh, bahaya, gosong besoknya langsung. Jangan nggak disarankan ya, gitu. Oke. Oke, baik dokter. Ini kita akan menjawab hanya 2 pertanyaan saja. Ini dari Ibu Samsung untuk masalah muka bopeng. Nah, ini dokter, boleh di-blow apa tidak? Muka bopeng, berarti bopeng bekas jerawatan gitu, Bu ya? Iya, kayaknya mungkin salah satunya ini dokter. Oke, nah kalau muka bopeng boleh di-blow nggak? Kalau untuk wajah sama dengan organ genital, daerah-daerah sensi. Dulu sebelum keluar Biotera, oke lah, dengan Aitera kita arahkan jaraknya lebih jauh, 50 cm dengan low blowing. Ya, dengan blowing manipulasi sedikit-sedikit manipulasi. Tapi kalau sekarang sudah adanya Biotera, ya, kalau untuk bopeng di wajah sudahlah, gak usah dengan Aitera, dan nanti silap penggunaannya. Saya sarankan amannya aja pakai Biotera aja. Udah. Oke dokter. Iya, karena wajah itu ya, ya kan, penampilan profil cantik manisnya orang seperti Mbak Moni itu kan dilihat dari wajahnya gitu. Oke dokter. Baik, ini menyambung pertanyaan dari Ibu Dian yang tadi masalah ginjal tadi yang stadium 5, dokter. Jadi Iya. ternyata pasien tersebut sudah berobat secara rutin dan sudah kontrol setiap minggunya. Dan karena sudah melakukan aktivitas ini, nah dia melakukan alternatif tadi untuk membantu dokter. Maka dia menggunakan perangkatnya dengan tombol nomor 1.
Jadi makanya kondisi beliau sebelum di blow itu baik-baik saja. Jadi setelah di blow dengan tadi sudah dapat konfirmasi dari dokter, kemudian di blow dengan tombol 1 mengalami hal tersebut. Jadi seperti yang dokter sampaikan tadi, sebaiknya menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari dokter yang merawatnya, atau bagaimana nih dokter? Iya, menunggu konfirmasi tersebut dari dokter. Karena walaupun ibu menganggap dia stadium 5, tapi lagi stadium tenang-tenang, bukan stadium onset, itu menurut ibu. Menurut medis lain lagi. Jadi dokternya kalau mengatakan ini lagi lampu hijau, oke lah, boleh kita tambah combine dengan aiteranya. Tapi tidak boleh kita sendiri yang membuat asumsi, kita sendiri yang membuat keputusan. Pasien lagi tenang-tenangnya kok. Tidak, tenang menurut ibu, belum tentu tenang menurut medis. Tetap harus konfirmasi dari dokternya dulu. Dokternya yang konfirmasi ini aman tentram sejahtera, oke lah, boleh combine dengan aitera dengan cara yang benar. Jangan combine dengan aitera dengan membabi buta. Blowing walaupun nomor 1 blowingnya 8 jam per hari. Gawat, cari masalah itu namanya. Ya, dia apa gunanya Zoom di hari Jumat ini? Itu mengajarkan yang benar. Ya, kalau apalagi kasus ginjal, jangan stadium 5, stadium 1 aja pun kadang kasus ginjal kita udah sarankan. Kalau mau komen aitera, ya nggak boleh lama-lama, lakukan dengan benar di titik-titik yang aman saja, di titik BL 23. Kalau nggak BL 23 aja, titik-titik yang lain nggak usah gitu. Nah, ini apalagi dilakukan ke seluruh tubuh, ya jelas bermasalah. Jangankan dengan aitera, dia kan tadi Ibu Nudi, setelah dengan aitera timbul badannya gini, bendolan-bendolan gitu. Saya rasa dengan terapi, dengan versi alat terapi komplementer lain juga akan terjadi masalah kalau tidak dilakukan dengan benar dan tidak ACC atau konfirmasi dari dokter dulu. Gitu. Saya rasa dengan yang lain juga akan bermasalah ya Bu. Jadi bukan artinya saya membela aitera, saya dokter aiteranya, saya bukan ya. Kalau hari itu nggak dengan aitera, mungkin dengan alat yang lain, tapi tanpa konfirmasi dari dokter, juga bisa menimbulkan proses atau efek samping yang akan timbul. Gitu Bu ya. Maaf ya Bu, bukan saya membela aitera ya Bu ya. Tapi saya berbicara netral ya. Saya sebagai praktisi kesehatan, saya harus berbicara netral. Mungkin dengan alat lain juga akan kayak gitu hari itu. Oke, baik dokter. Baik dokter, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan tapi dengan permasalahan yang hampir sama. Jadi mengenai masalah jantung dokter. Jadi yang satu, seseorang ini pakai ring. Nah untuk perangkat bio apakah boleh digunakan? Sedangkan yang satu dia masalah jantung. Untuk ngeblownya ini apakah mungkin lurus, berbeda atau berlawanan arah jarum jam atau seperti apa dokter? Kalau untuk yang jantung, 2 kasus. Mohon maaf, mikrofonnya dokter. Dokter Ivan, boleh dibuka mic-nya? Dokter Ivan? Oke, baik. Oke, Pak Moni. Sorry ya, maaf ya Pak Moni ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau untuk kasus yang berhubungan dengan jantung, ya, saya sarankan kalau di hari itu lagi tidak ada sesak-sesak karena jantungnya, blowing lah di titik PC6 saja. Cari amannya di titik PC6, perikardium 6. Cukup yang itu aja udah. Blowingnya karena untuk jantung jangan manipulasi, searah konstan saja, jangan manipulasi, dijarakin 30 cm minimal dan intensitasnya diperhatikan, jangan sampai high blowing. Udah itu aja. Baik dia ada pemasangan stent jantung, ada pemasangan balon kateter, pokoknya berhubungan dengan jantung sangat rawan dan sangat sensitif. Cukup cari amannya saja di titik PC6 saja. Nggak saya sarankan blowing langsung di dadanya. Oke, PC6 ini berarti di area belakang, dokter? PC6 bukan, di pergelangan tangan kita.
Oh, Di oke. tampak depan dari pergelangan kita, PC6. Oke. Baik, Ya, dokter. jadi sebagai titik jauh, tapi sebagai titik proyeksi jauh, tapi titik jantung itu. Titik amannya. Udah, itu aja. Kalaupun salah, kalaupun nggak bisa, nggak tahu titik PC6-nya gitu, kembali aja ke titik ST36, Mbak Moni. ST3 titik serba bisa, titik serba pintar, titik segala-galanya. Oh, oke. Ya, titik segala-galanya. Oke, Dok. Oke. Kalau begitu dokter, ini sudah menjawab hampir semua pertanyaan. Mungkin bisa dibantu untuk meng-highlight materi kita malam ini, dokter? Ya. Oke, highlight dari materi saya malam ini ya. Dari dari beberapa titik yang tadi saya ajarkan tersebut, itu adalah titik praktisinya. Titik yang menjawab segala keluhan kewanitaan dengan keluhan utama infertilitas, tetapi juga ke titik-titik yang saya jabarkan tadi, menjawab, menuntaskan segala keluhan kewanitaan atau segala keluhan penyakit-penyakit kelamin wanita atau penyakit-penyakit berhubungan organ reproduksi wanita. Jadi saran saya kalau bisa ikuti aturan mainnya, bila berkenan ikuti titik-titik yang saya jabarkan tersebut. Bukan hanya untuk infertilitas, tapi juga untuk mengatasi berbagai keluhan kewanitaan seputaran organ reproduksi. Mungkin di nanti perjumpaan kita yang selanjutnya saya akan membawakan topik keputihan. Juga nanti ada menyangkut beberapa titik ini kalau diperhatikan dengan seksama gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak. Ini dokter memberikan kisi-kisi yang membuat orang penasaran nih. Kayaknya untuk pertemuan berikutnya ini akan materi yang cukup menarik kembali. Tapi kalau untuk pertemuan berikutnya saya rasa bapak-bapak gak tertarik ini. Ini hanya kaum wanita. Untuk yang hari ini infertilitas bahkan pertanyaan lebih banyak dari pria. Untuk yang minggu lalu infertilitas pria bahkan pertanyaan lebih banyak dari wanita. Ya kan Bu Moni kan? Nah, tapi kalau saya rasa kalau untuk keputihan nanti pesertanya yang wanita aja, yang pria sih nggak ada ini. Yang pria mewakilin ibu-ibunya nih kali ini, Dok. Nah itu kalau bila mana ibu-ibunya ada acara touring atau outbound ya, terpaksa diwakili oleh suaminya untuk ikut Zoom. Tapi kalau dinilai dari segi interestnya, bapak-bapak itu nggak akan interest itu. Kalau ada pun terpaksa interest itu. Gitu. Oke, baik. Nah, malam ini diakhiri dengan lelucon yang luar biasa sekali oleh Dr. Ivan. Ya, sama-sama Bu Moni. Terima kasih banyak dokter buat pencerahannya malam ini. Jadi terima kasih buat materi kita malam ini bersama Dr. Ivan Williamson dengan materi yaitu manfaat penanganan infertilitas terhadap wanita dengan ITRKR. Oke, untuk saat ini terima kasih ya. Terima kasih Mbak Moni sebagai moderator saya sudah 2 minggu berturut-turut. Kepada bapak-bapak ibu-ibu yang bersedia menyediakan waktunya ikuti Zoom, saya mengaturkan ribuan terima kasih atas atensinya. Banyak banget ini gelarnya. Nanti saya kirim. Selamat malam. Jadi saya izin live ya, bapak-bapak dan ibu Moni. Terima kasih dokter. Terima kasih. dan semua teman-teman Sangat bermanfaat.